Bab 46, Gadis Konyol, apa katamu, kamu mendapatkan hukuman Scarlet lagi. Suara Night Demon sangat melengking, seolah-olah tenggorokannya terjepit oleh pintu. Tatapan penuh kemarahan dan kebingungan diarahkan pada Su Chen dari bawah kerudung hitam. Suaranya kasar, apa yang kamu lakukan? Itu bukan apa-apa, sungguh, aku baru saja menghajar Su Qian sedikit. Apakah itu parah? Su Chen memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menjawab, itu tidak terlalu buruk. Aku telah mematahkan pangkal hidungnya, mencabut dua giginya, mencabik-cabik telinga kirinya, menyodok matanya sehingga membengkak. Dia tidak akan dapat melihat selama sekitar 3 hari. Dan kemudian aku mematahkan bahunya yang kanan. Aku sangat tepat dengan tindakanku. Mereka semua adalah hal yang mudah untuk diurus. Night Demon menarik napas tajam. Dia, oke, jadi ini mungkin perlu penjelasan. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, Night Demon adalah seorang gadis. Saya tidak tahu mengapa penulis memutuskan untuk tiba-tiba mengungkapkan ini di sini, tetapi namanya mungkin lebih akurat diterjemahkan sebagai pesona malam, tapi aku merasa itu akan memberikannya terlalu banyak. Bagaimanapun, menurut aku karakter wanita yang kuat bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun, aku telah menerjemahkan semuanya sampai saat ini sebagai dia, tapi mulai sekarang Night Demon adalah gadis, bisa membayangkan penampilan Su Qian dan kemarahan anggota Su Clan. Tentu saja, mereka semua menelan amarah mereka dengan takjub saat mendengar Su Chen berkata, aku memilih hukuman merah. Pada hari itu, semua orang di Su Clan memandang Su Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Mereka tidak memiliki cara untuk membayangkannya, juga tidak memahaminya. Kenapa kamu melakukan ini? Iblis malam bertanya. Karena aku ingin menerobos, saya ingin mendapatkan Cloudbed Bloodline, aku ingin menjadi lebih kuat, dan aku ingin mengalahkan orang yang ingin aku kalahkan tanpa batas, jawab Su Chen. Dalam arti tertentu, kata-kata yang dia ucapkan semuanya asli. Night Demon tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan susah payah, bagimu untuk kembali dari pegunungan Scarlet sekali tidak berarti kamu akan dapat kembali 2 kali. Apa kau tahu orang seperti apa yang paling cepat mati di pegunungan Scarlet? Orang lemah, Su Chen bertanya. Tidak, Night Demon menggelengkan kepalanya. Orang yang lemah tahu bahwa mereka lemah, jadi, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang mereka rasa tidak nyaman untuk dilakukan. Mereka bertindak hati-hati, dan memperlakukan bertahan hidup sebagai tujuan nomor 1 mereka, dan mereka tidak akan pergi ke daerah berbahaya dengan mudah. Orang yang paling cepat mati adalah mereka yang memiliki kekuatan tertentu dan memiliki tingkat pengalaman tertentu untuk bertahan hidup di pegunungan. Setelah berhasil keluar dari pegunungan Scarlet sebelumnya, mereka merasa seolah-olah sudah terbiasa dengan bahaya yang tersembunyi di tempat itu. Selain itu, karena mereka lebih kuat dari sebelumnya, mereka yakin bisa pergi ke daerah yang lebih berbahaya. Karena mereka lebih percaya diri, mereka meremehkan bahaya yang tersembunyi di pegunungan itu. Saat mereka lengah adalah saat kematian mereka sudah dekat. Su Chen menggigil. Night Demon kadang-kadang bisa sangat konyol, tapi kata-katanya saat itu sangat akurat. Su Chen adalah tipe orang yang dia gambarkan. Setelah mengalami hukuman merah sekali dan kembali dengan selamat, dia secara naluriah meremehkan bahaya dari barisan pegunungan Scarlet. Dia telah memutuskan bahwa kali ini dia akan pergi lebih jauh ke pegunungan dan bertemu lebih banyak lagi Vicious Beast, menghemat lebih banyak waktu. Ini adalah cara berpikir yang sangat menakutkan dan mengancam jiwa. Itu menunjukkan bahwa dia mungkin mengalami bahaya yang lebih besar. Mungkin dia bisa melarikan diri dari waktu ke waktu dari banyak bahaya, tapi selama dia gagal sekali, tidak akan ada upaya lagi di masa depan. Setelah berpikir sampai titik ini, Su Chen membungkuk dengan hormat kepada Night Demon. Kamu benar menegurku, aku meremehkan bahaya pegunungan Scarlet dan melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Night Demon jelas tidak berharap Su Chen mendengarkannya dengan sangat hati-hati. Dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Kamu tidak terlalu buruk, setidaknya Anda bisa belajar. Dia jelas sangat bangga dengan kebijaksanaannya. Su Chen diam-diam tertawa. Night Demon berkata, karena sudah seperti ini, kamu tidak perlu pergi lagi, kan? Su Chen menggelengkan kepalanya, aku masih harus pergi. Lagi pula, aku sudah memukuli orang itu, jadi aku tidak bisa mundur. Yang aku maksud adalah bahwa sikapku telah disesuaikan. Aku perlu lebih mempersiapkan diri dan lebih berhati-hati dan bijaksana. Tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan menyerah begitu saja. Awalnya, aku hanya berniat meminjam Blackstreak Battle Blade dan Amethyst Battle Armor. Tapi sekarang sepertinya aku masih harus meminjam keempatnya. Juga, Anda mungkin harus memberiku lebih banyak obat dan beberapa mutiara sihir jiwa retak lagi. Night Demon dengan marah mendengus. Aku mengatakan begitu banyak karena belas kasihan hanya untuk berubah pikiran sehingga kamu akan memeras kami sedikit lagi. Hei, apa maksudmu? Memeras, kedengarannya sangat jelek. Sebut saja saling menguntungkan. Lagi pula,
Aku tidak hanya mengambil barang Anda tanpa mengembalikannya, bukankah aku mengembalikan semuanya kepada Anda terakhir kali? Su Chen main-main membela diri. Kamu belum mengembalikan bahan habis pakai, apakah tidak cukup aku akan menggunakan batu asalku sendiri kali ini? Tidak bisakah Anda menghitung biaya obat-obatan dan mutiara sihir jiwa retak dan memperlakukannya seolah-olah aku telah membelinya? Tentu saja, semuanya berkualitas buruk, jadi harganya harus lebih murah. Terakhir kali, ketika aku membeli teknik-teknik itu dari Anda, bagaimanapun aku tetap membantu Anda berbisnis. Sekarang, aku benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Ini, Night Demon mengusap dagunya. Bukan tidak mungkin, tapi aku harus kembali dan bertanya dulu. Malam kedua, Night Demon muncul kembali seperti biasa. Dia langsung ke intinya, para pemimpin setuju untuk meminjamkan Anda 4 alat asal setelah beberapa diskusi serta memberi Anda obat-obatan dan mutiara sihir jiwa retak secara gratis. Jangan khawatir, kali ini semuanya adalah obat yang bagus, dan Anda tidak perlu membayar apapun untuk itu. Itu bagus, ini tidak mungkin benar. Su Chen tidak percaya pai daging akan jatuh dari langit seperti itu. Tidak apa-apa selama kamu membantu kami mengurus sesuatu, kata Night Demon. Benda apa? Apakah ada pengiriman barang yang datang ke Su Clan beberapa waktu lalu melalui Sungai Han? Su Chen tertawa, apakah Anda berbicara tentang pengiriman kayu yang baru saja diterima perusahaan Seng Sing? Ya, paman ketigaku Su Feihu bertugas mengirimkan kiriman itu. Apakah grup Anda memiliki desain pada kiriman kayu ini? Tentu saja tidak, kami hanya ingin kamu membantu kami menyelundupkan beberapa barang. Menyelundupkan? Su Chen agak mengerti, barang selundupan. Tidak, hanya beberapa item yang kami tidak ingin diketahui oleh beberapa lawan kami. Kalau tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan paman ketiga, aku bisa mempertimbangkannya. Namun, jika satu-satunya manfaat yang Anda tawarkan kepada aku adalah beberapa alat dan obat yang rusak dengan harga murah, itu tidak cukup untuk meyakinkanku. Apa yang kamu inginkan? Saat aku membeli teknik itu terakhir kali, aku meminjam uang dari bisnis klan. Meski tidak terlalu banyak, aku masih agak gugup dengan omsetnya. Kami akan memberimu 300 batu asal. 1000. Hei, kami hanya memintamu untuk membantu kami membawa beberapa barang bersamamu. Mata Night Demon sekali lagi melebar. Su Chen dengan malas berkata, jika Anda ingin menarik tuan muda klan ke sisi Anda harus mengeluarkan sejumlah modal. Night Demon tertegun sejenak sebelum tertawa mengejek, jadi kamu melihatnya. Bagi mereka untuk meminta Su Chen membawa beberapa barang tanpa alasan yang jelas, apakah benar-benar harus seseorang dari klan Su yang membantu mereka? Su Chen tidak percaya itu. Mengapa setelah dia mengalami pegunungan Scarlet, organisasi misterius ini masih dengan antusias membantunya? Dan mengapa mereka rela menjual origin skill yang sangat langka seperti Soul Eye kepadanya dengan harga serendah itu? Jelas, itu untuk mengikatnya ke pihak mereka ketika dia memikirkan kembali Lin Xie, yang telah dia bunuh. Dia tahu bahwa organisasi ini mengikat orang-orang dari semua tempat. Beberapa dari orang-orang ini bisa menjadi cendekiawan Ki asal dengan basis kultivasi yang dalam, yang lain bisa menjadi pejabat tinggi, dan tentu saja yang lain bisa menjadi tuan muda klan dan sekte. Jika bahkan Lin Xie, kerabat kecil klan Lin, memiliki nilai yang cukup untuk diikat, bagaimana mungkin Su Chen tidak memiliki nilai lebih? Selain itu, jika mereka memenangkannya, kemungkinan bocornya informasi akan menjadi lebih rendah. Karena seseorang tahu tentang rahasia mereka, dan mereka tidak bisa membunuh orang itu tanpa merusak rencana mereka, maka yang terbaik adalah mengubah orang itu menjadi salah satu dari mereka. Ini juga jalan yang cukup bagus untuk diambil. Pada saat yang sama, Su Chen tidak punya alasan untuk menolak penalian semacam ini. Saat dia secara bertahap terus memutuskan hubungan dengan klan Su, untuk sementara dia akan menjadi pemuda yang tidak bisa melanjutkan kemajuannya sendiri. Dia benar-benar membutuhkan pendukung baru, bahkan jika organisasi itu berpotensi menimbulkan masalah baginya di masa depan. Jadi, ketika dia awalnya mengusulkan soal teknik membeli, dia telah memberikan jalan keluar kepada pihak lain. Pihak lain telah memahami dengan sangat jelas dan menerima niatnya. Mereka tidak hanya mengiriminya banyak teknik berharga, tetapi mereka juga memberinya harga yang sangat menguntungkan. Dengan demikian, mereka dapat terus melakukan bisnis satu sama lain. Jadi, banyak hal dengan cepat berkembang ke tahap di mana mereka menguji air sambil memenangkannya. Lagi pula, memikat seseorang adalah proses langkah demi langkah. Jika umpannya cukup besar, orang akan menelannya bahkan mengetahui bahwa itu adalah umpan, kata Su Chen dengan malas. Seluruh sikapnya adalah salah satu dari, saya tidak khawatir dibeli, aku hanya khawatir apakah harganya cukup besar. Baiklah kalau begitu, 1000 batu asal, semoga kerjasama kita membuahkan hasil. Semoga kerjasama kita membuahkan hasil, jawab Su Chen dengan cara yang sama. Lalu dia berkata, karena kita sudah berteman, kamu tidak perlu mengubah suaramu saat berbicara. Biarkan aku mendengar seperti apa suaramu biasanya.
Ini, Night Demon ragu-ragu sejenak. Bukankah kamu seorang wanita? Apakah itu layak untuk disembunyikan sampai sekarang? Night Demon membuka matanya lebar-lebar. Kau tahu aku seorang wanita, balasan Su Chen membuatnya marah. Hanya jika kamu seorang wanita, siapapun bisa mentolerir tamu bodoh seperti itu. Bab 47, sekali lagi ke Pegunungan Scarlet pada hari keberangkatannya, seluruh klan ada di sana untuk mengantarnya pergi. Satu-satunya perbedaan dari terakhir kali adalah Su Keji tidak bisa lagi menyembunyikan kebencian di hatinya. Dia bahkan tidak peduli dengan kesopanan dasar lagi. Setiap kali dia melihat Su Chen, tatapannya dipenuhi dengan racun dan kejahatan. Jika tetua klan tidak hadir, kemungkinan besar dia sudah bergegas maju untuk memberi pelajaran pada Su Chen. Ekspresi Su Changche rumit saat dia menatap cucunya ini. Dia berbicara setelah beberapa lama, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar yakin ingin memilih hukuman Scarlet? Anda masih memiliki kesempatan untuk mundur. Jika Anda berubah pikiran, aku dapat mengatur metode hukuman lain untuk Anda. Su Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, satu-satunya keinginanku adalah pergi ke sana. Oke, Penatua menghela nafas. Karena kamu telah memilih hukuman merah, biarkan semuanya dilakukan sesuai aturan. Ini tidak akan mudah kali ini, aku tidak bisa lagi menjagamu. Aku mendekretkan hukuman Scarlet selama 100 hari. Anda juga harus pergi ke Gunung Black Peak Timur dan mengambil teratai darah merah dari puncaknya. Itu harus yang terbuka saat fajar, harus memiliki 6 kelopak, dan aromanya harus eksotis. Segel di kotak batu giok ini dan bawa kembali. Lalu, pergi ke 100 Mountain Peak dan panen 1 log Iron Birchwood. Tidak lebih, hanya ambil bagian antara kepala dan ekor tanaman. Akar harus memiliki cabang dengan duri di atasnya. Pohon itu juga tidak boleh lebih dari 30 tahun. Hukuman Scarlet yang sebenarnya termasuk beberapa tugas khusus selain pengasingan. Dengan memasukkan tugas-tugas ini, pelaku akan memiliki rute yang telah ditentukan, mencegah mereka menemukan tempat penyu setelah memasuki hutan. Terakhir kali, Su Changche mempertimbangkan kebutaan Su Chen, serta fakta bahwa dia secara sukarela memilih hukuman merah. Selain itu, kejahatan Su Chen tidak lebih dari memukul bawahan yang tidak sopan. Jadi, Su Changche tidak mengajukan permintaan ini, menyiratkan bahwa cukup bagi Su Chen untuk bertahan hidup selama 100 hari. Tapi sekarang Su Chen telah memukuli Su Qian dan sekali lagi memilih hukuman merah, situasinya telah berubah. Meskipun Su Chen buta, Su Changche tidak mungkin memberinya jalan keluar lagi. Bagi orang buta untuk menemukan lokasi dan memanen item tertentu, serta melakukannya di lingkungan yang sangat berbahaya, bukanlah tugas yang mudah. Su Changche ingin Su Chen tahu bahwa Pegunungan Scarlet bukanlah halaman belakangnya. Itu bukan tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dan itu jelas bukan jimat pelindung yang bisa dia gunakan setelah terbang dengan marah. Sayangnya, Su Chen dengan tegas memilih jimat pelindung ini. Cucu akan mengingat ini, Su Chen menjawab dengan percaya diri, lalu berbalik dan pergi. Saat dia menatap kepergian Su Chen, Su Changche memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa Su Clan kehilangan sesuatu. Tidak mungkin baginya untuk menghilangkan perasaan ini, dan hatinya menjadi gelisah dan gelisah, menyebabkan suasana hatinya sedikit memburuk. Karena kali ini dia memiliki tugas tambahan yang harus dia selesaikan, Su Chen tidak memilih jalan yang dia ambil sebelumnya. Sebaliknya, tidak lama setelah memasuki pegunungan, Su Chen mulai menuju ke arah Black Peak Timur. Black Peak Timur dan 100 Mountain Peak adalah puncak yang relatif terkenal di Pegunungan Scarlet dan tidak sulit ditemukan. Namun, mereka sangat jauh dari satu sama lain, dan untuk pergi dari satu ke yang lain harus melintasi hutan yang sangat luas. Jadi, bahkan jika Su Chen ingin menghindari bahaya, dia tidak akan bisa. Jadi dia malah maju dengan berani, memilih untuk tidak khawatir menghadapi bahaya dan mempersiapkan diri untuk setiap pertempuran yang mungkin terjadi. Hari pertamanya di Pegunungan Scarlet berlalu tanpa insiden. Karena dia bergerak sangat cepat, Su Chen bertemu dengan Vicious Beast pada hari kedua. Namun, binatang ini berada di tingkat menengah, dan kekuatannya mirip dengan batas atas alam gambar Qi. Su Chen terpaksa segera melarikan diri. Untungnya, Vicious Beast itu tidak terlalu cepat, dan Su Chen berhasil melarikan diri. Pertemuan pembukaannya tidak berhasil, membuat kepercayaan diri Su Chen menjadi pukulan berat. Sekali lagi, dia diingatkan tentang apa yang dikatakan Night Demon sebelumnya. Su Chen menjadi lebih berhati-hati. Di dalam hatinya, dia hanya bisa mendesah bahwa matanya belum mengembangkan penglihatan jarak jauh. Dengan cara ini, jika ada bahaya yang muncul, dia bisa melihatnya dari jauh. Tetapi ketika dia memikirkannya,
dia menyadari bahwa ini akan membuatnya menjadi seseorang yang hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Di masa depan, dia akan menghadapi lebih banyak bahaya, dan untuk menjadi kuat, dia harus menghadapinya sebagai cara untuk maju. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, Su Chen tidak menemukan pengecualian lain seperti Vicious Beast tingkat menengah itu. Hari keempat Su Chen tiba di Pegunungan Scarlet, dia bertemu dengan Vicious Beast tingkat rendah pertamanya dalam perjalanan ini, Mountain Armored Beast. Menggunakan 4 alat asalnya, Su Chen dengan mudah membunuh binatang lapis baja gunung ini. Aura darah memotong Vicious Beast menjadi 2, dan darah binatang itu membasahi tanah di bawah kakinya. Setelah melatih teknik penyerapan katak Dark, Su Chen mulai menyerap partikel energi asal yang melayang-layang di udara. Seperti yang diharapkan Su Chen, tingkat asimilasinya dari motif energi asal itu telah meningkat pesat. Dari 1000 atau lebih motif origin energi, Su Chen awalnya mampu menyerap sekitar 13 hingga 14. Namun, dengan teknik penyerapan Dart Frog, dia mampu menyerap kira-kira 20 atau lebih. Ini menyiratkan bahwa setiap Vicious Beast yang dia bunuh akan meningkatkan kekuatannya dengan 2 tangga putih, atau 2 bintang kuning. Puncak Ki Drawing Realm adalah 100 bintang kuning. Jadi selama dia membunuh kira-kira 500 Vicious Beast tingkat rendah, dia akan mampu menerobos. Tentu saja, perhitungan ini tidak terlalu berarti. Akan selalu ada kerugian saat mengasimilasi energi. Dan Vicious Beast yang berbeda memiliki jumlah origin energi yang berbeda. Meski begitu, basis kultivasi Su Chen telah meningkat pesat. Setelah memastikan nilai teknik penyerapan Dart Frog untuk dirinya sendiri, Su Chen tidak lagi ragu. Dia terus menuju lebih dalam ke Pegunungan Scarlet. Karena dia terus masuk lebih dalam, Su Chen mulai bertemu lebih banyak lagi Vicious Beast. Pada awalnya, dia hanya akan bertemu satu setiap 2 atau 3 hari. Tetapi dengan sangat cepat dia mulai bertemu dengan berbagai jenis Vicious Beast setiap hari. Karena Su Chen sekarang adalah sarjana Ki asal resmi dan memiliki 4 alat asal, dia diperlengkapi dengan sangat baik. Tidak banyak orang di seluruh Pegunungan Scarlet yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam situasi 1 lawan 1, Vicious Beast tingkat rendah pada dasarnya bukan lawannya. Menghadapi Su Chen sama dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Namun, ketika Su Chen mulai menghadapi lebih banyak Vicious Beast, situasi tak terduga lainnya juga mulai muncul. Su Chen juga kadang-kadang bertemu dengan beberapa Vicious Beast tingkat menengah atau gerombolan Vicious Beast yang berkeliaran. Setiap kali Su Chen menghadapi situasi seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melarikan diri dalam keadaan menyesal. Cloud Stepping Battle Boots adalah alat asalnya yang paling sering digunakan. Night Demon benar sekali, semakin banyak kekuatan dan kepercayaan diri seseorang meningkat, semakin besar bahaya yang akan dihadapi seseorang. Terakhir kali dia pergi ke Pegunungan Scarlet, Su Chen harus melarikan diri sebanyak 4 kali. Kali ini, dalam waktu kurang dari 10 hari, Su Chen telah melarikan diri dari 3 kelompok berbeda, membuatnya merasa masam. Mungkin ini juga kebenaran hidup manusia. Tidak peduli bagaimana kekuatan seseorang meningkat, selalu ada surga yang lebih tinggi, rintangan yang tidak dapat diatasi di depan. Saat dihadapkan pada keadaan tersebut, ada yang memilih menyerah, ada pula yang memilih terus berjalan tanpa henti. Su Chen secara alami termasuk dalam kelompok orang terakhir. Pertemuan tak terduga ini menyebabkan Su Chen lebih berhati-hati dan berhati-hati, tetapi meskipun berada di hutan berbahaya, dia tidak akan melupakan tujuannya untuk mengasah kecakapan tempur dan keterampilan asalnya. Mungkin itu karena pertempuran hidup dan mati ini mengeluarkan potensi penuhnya, tetapi hanya setengah bulan mengalami kesulitan ini menyebabkan Su Chen mengalami terobosan signifikan dalam penggunaan mata jiwa. Sekarang, dia bisa menggunakannya secara normal, tanpa banyak persiapan. Namun, karena mata jiwa masih sangat kompleks, perlu beberapa saat sebelum dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Ini adalah atribut unik dari keterampilan asal tipe jiwa, yang bahkan jika seseorang dapat mengembangkannya dengan sempurna, sangat sulit untuk mengaktifkannya berkali-kali berturut-turut. Bagaimanapun, perkembangan mata jiwanya menyebabkan kekuatan Su Chen sekali lagi meningkat. Selama Vicious Beast tidak terlalu kuat, Su Chen bisa menangani mereka bahkan jika 2 datang sekaligus. Saat kekuatannya meningkat, dia juga bisa memilih untuk lebih sering bertarung. Sejalan dengan itu, pertemuan tak terduga yang membuatnya melarikan diri juga mulai berkurang jumlahnya. Saat pertemuan tak terduga ini berkurang, bahayanya juga akan berkurang, dan waktu yang bisa dia manfaatkan akan meningkat. Ini pada gilirannya akan meningkatkan basis kultivasi Su Chen dan kekuatan keseluruhan, menghasilkan siklus positif. Sebulan setelah tiba di Pegunungan Scarlet, Su Chen telah menyelesaikan 2 tugas yang ditinggalkan Su Changche untuknya. Dia juga telah membunuh 24 Vicious Beast tingkat rendah, dan dia telah meningkatkan lapisan lain di Ki Drawing Realm, serta naik dari 12 bintang kuning menjadi 17. Pada saat yang sama, dia juga menjadi semakin akrab dengan teknik mata jiwa.
Apa yang membuatnya berbeda dari orang lain adalah bahwa sementara Su Chen tidak dalam pertempuran, dia bisa memusatkan semua perhatiannya pada mengembangkan keterampilan asalnya, menyebabkan kecakapan pertempurannya meningkat pesat. Hari ini, Su Chen menemukan sebuah gunung untuk didaki, dan seperti yang selalu dia lakukan, dia berdiri di puncak, mengamati sekelilingnya untuk mencari Vicious Beast yang bisa dia buru. Saat dia sedang mencari, dia menemukan bahwa ada seseorang yang dengan tergesa-gesa bergegas ke kejauhan. Di belakang orang itu ada 2 harimau ekor kembar pelangi. Bab 48, Zhang Yuanliao. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di hutan, semakin sulit untuk menghindari bertemu dengan orang lain. Selama hukuman sebelumnya, Su Chen juga bertemu dengan beberapa orang lainnya, mereka bahkan sesekali bertukar barang dan informasi. Kebanyakan orang di hutan Scarlet adalah pemburu biasa. Kekuatan mereka tidak besar, tetapi mereka sering memiliki banyak pengalaman bertahan hidup dan tahu bagaimana menghindari bahaya. Mereka bisa merasakan kedatangan Vicious Beast dari sangat jauh dan mundur dengan sangat cepat. Su Chen telah mempelajari metode untuk menemukan Vicious Beast dari seorang pemburu tua. Dia bisa menemukan Vicious Beast menggunakan indera penciumannya. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan metode untung-untungan menggunakan matanya, tingkat keberhasilannya akan rendah dan bahayanya akan besar. Ada juga beberapa sarjana Origin Ki seperti dia yang bertualang di hutan dan menargetkan Vicious Beast. Pria muda yang dikejar oleh 2 macan ekor kembar pelangi adalah seorang sarjana asal. Pemburu biasa tidak memenuhi syarat untuk dikejar oleh Vicious Beast. Mereka akan mati bahkan sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Harimau ekor kembar pelangi cukup berharga karena kulitnya. Secara alami, Su Chen tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Alih-alih bergegas, Su Chen bersembunyi di pohon yang berada di jalur orang yang melarikan diri. Laki-laki muda itu berlari dengan marah. Saat dia lewat di bawah pohon, dia bahkan tidak menyadari ada orang di atasnya. Sama seperti 2 macan pelangi bergegas melewati Su Chen sudah menukik ke bawah, mendarat di belakang macan pelangi yang tertinggal. Harimau pelangi itu mengeluarkan raungan amarah. Ekor besi kembarnya menghantam Su Chen. Amethyst Battle Armor yang dikenakan Su Chen mulai bersinar, dan penghalang di punggungnya memblokir serangan ini. Pada saat yang sama, tangan kanannya melancarkan serangan ganas ke leher harimau itu. Tenggorokan adalah salah satu titik vital Rainbow Tiger. Dengan satu serangan, Rainbow Tiger itu telah kehilangan semua kekuatannya, dan Su Chen telah mengikat harimau itu. Dia sebenarnya bersaing dengan Rainbow Tiger dalam hal kekuatan, karena dia telah mengolah teknik tubuh angin mengalir. Kekuatannya telah meningkat pesat, memungkinkan dia untuk menantang binatang ganas ini atas dasar kekuatan kasar. Ketika harimau pelangi mengejar orang lain mendengar keributan dan berbalik, ia melihat Su Chen mendominasi harimau lainnya. Itu langsung menyerah mengejar orang lain dan berbalik untuk menyerang Su Chen. "Hentikan dia!" teriak Su Chen, pada saat yang sama mempersiapkan dirinya untuk melepaskan mata jiwa. Mata Su Chen melepaskan seberkas cahaya, yang menghantam langsung ke mata macan pelangi. Sosok harimau itu gemetar, sebelum berhenti di jalurnya, linglung. Pada saat yang sama, orang yang melarikan diri juga bereaksi. Dia buru-buru berbalik dan menyerang dengan pisau di kepala Rainbow Tiger sebelum bisa sadar kembali. Hati Su Chen sakit saat dia melihat, satu lagi kulit harimau yang bagus telah terbuang sia-sia. Namun, tangannya mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi, dengan marah membentak harimau ganas di bawahnya dalam upaya untuk mencekiknya. Rainbow Tiger juga habis-habisan, dengan raungan marah. Ia melompat, dan Su Chen dan harimau keduanya terjerat satu sama lain dan mulai berguling. Mereka terus berguling sampai menghilang dari pandangan. Laki-laki muda yang mencoba melarikan diri sangat cemas, tidak yakin siapa yang menang. Setelah beberapa saat, hutan sekali lagi bergerak. Seorang pemuda berjalan keluar dari hutan, memegang mayat harimau besar di tangannya. Pemuda itu telah menang. Hati pria muda itu rileks. Su Chen melemparkan mayat harimau di samping pohon, lalu mulai membelah mayat harimau itu. "Apakah kamu belum menyelesaikannya? Apakah Anda membutuhkan aku untuk bergerak? Tapi jika itu masalahnya, maka setengah dari Vicious Beast itu akan menjadi milikku." Laki-laki muda itu berkata dengan keras, "Tidak perlu, aku bisa mengurusnya." Saat dia berbicara, Azure Scale Blade-nya telah mengeluarkan banyak garis cahaya, menyebabkan darah menyembur keluar dari seluruh tubuh harimau. Su Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cemas. Setelah diakut berkali-kali, kulit itu bisa dianggap sama sekali tidak berguna. Setelah beberapa saat, laki-laki muda itu akhirnya membunuh harimau pelangi. Dia langsung duduk, kelelahan, lalu berkata sambil menyeka keringat di dahinya, "Terima kasih banyak. Saya katakan, Anda jelas memiliki pisau. Mengapa Anda tidak menggunakannya? Mengapa menggunakan tinjumu untuk membunuhnya?" Dia menunjuk ke Black Streak Battle Blade di punggung Su Chen saat dia berbicara. "Kulit harimau sangat berharga, sayang sekali jika mereka rusak." Laki-laki muda itu tertawa, sebagai seseorang yang mampu menggunakan Origin Tools,
kamu masih peduli dengan masalah ini. Dia telah melihat dengan sangat jelas bahwa ketika Su Chen bertarung dengan Rainbow Tiger itu, jika bukan karena perlindungan armor origin tool-nya, Su Chen tidak akan bisa membunuh Rainbow Tiger itu meskipun meluncurkan serangan diam-diam padanya. Terlebih lagi, pedang tempurnya dan sepatu botnya juga berbentuk aneh. Kemungkinan besar, mereka juga origin tools. Untuk memiliki setidaknya 3 alat asal, ini sangat jarang terlihat di seluruh pegunungan Scarlet. Su Chen juga tertawa, tampaknya bahkan orang tanpa alat asal pun tidak terlalu peduli untuk mendapat untung kecil. Wajah pemuda itu memerah, bukannya aku tidak peduli, aku hanya tidak yakin bisa menyelesaikannya dengan tangan kosong. Aku benar-benar kebalikan darimu. Saya memiliki keyakinan bahwa aku bisa melakukannya. Jadi, yang menentukan gaya bertarung yang kita miliki bukanlah latar belakang kita melainkan kepercayaan diri kita, bukan? Laki-laki muda itu terkejut, tetapi setelah itu dia mulai tertawa. Apa yang kamu katakan itu benar. Nama aku Zhang Yuan Liao, dan aku berasal dari klan Zhang di Westridge. Su Chen, Su Clan dari Northwest, jawab Su Chen sambil terus fokus menguliti harimau. Westridge tidak jauh dari Northwest, mereka semua dianggap sebagai satu wilayah di pegunungan Scarlet. Namun, Westridge jelas jauh lebih kuat dari Northwest. Su Chen pernah mendengar tentang klan Zhang dari Westridge sebelumnya. Mereka adalah klan kuno yang jauh lebih kuat dari klan Su. Su Chen dari Su Clan dari Northwest, Zhang Yuan Liao juga terkejut. Kamu pernah mendengar tentang aku sebelumnya? Su Chen juga sedikit terkejut. Dia bukan sosok yang hebat, namun pihak lain pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saya punya beberapa teman di Northwest dan aku telah mendengar tentang situasi Anda. Bukankah kau seharusnya buta? Saya tidak mengatakan bahwa aku bisa melihat, jawab Su Chen santai. Beberapa hal dapat dilakukan bahkan tanpa penglihatan. Suara mendesing saat tendon terakhir dipotong oleh pisau pemetik tulang. Su Chen mengangkat tangannya, memperlihatkan kulit harimau yang cantik dan lengkap yang telah ia peroleh dengan cermat. Zhang Yuan Liao tertegun. Su Chen sudah mulai membongkar kerangka harimau. Dia meraih tangannya di dalam mayat harimau. Dia mengikuti sendi sampai menemukan ujungnya, lalu mulai perlahan tapi pasti menariknya keluar. Tulang belakang harimau adalah tulang paling berharga di tubuh harimau pelangi. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat garis keturunan atau memfermentasi anggur untuk memperkuat tubuh seseorang. Rainbow Tiger masih merupakan Vicious Beast tingkat rendah, jadi menggunakannya untuk memurnikan obat garis keturunan dianggap terlalu tinggi. Tetapi menggunakannya untuk memfermentasi anggur dapat menciptakan produk berkualitas sangat tinggi. Harganya berada di urutan kedua setelah kulit harimau yang lengkap dan utuh. Zhang Yuan Liao menjabat tangannya di depan Su Chen, tetapi Su Chen tampak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali, seolah-olah hanya harimau yang bisa menarik perhatiannya. Dia benar-benar tidak bisa melihat, tidak heran dia melancarkan serangan udara sebelumnya. Bagi orang buta, ini benar-benar cara terbaik untuk berperang. Zhang Yuan Liao bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Yuan Liao secara otomatis mengajukan alasan baru untuk Su Chen. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yuan Liao berkata, pertemuan kita adalah takdir. Di barisan pegunungan Scarlet ini, bahaya ada di mana-mana dan setiap langkah bisa berakibat fatal. Jika seseorang kehilangan konsentrasi bahkan untuk sesaat di tempat terkutuk ini sambil mendapatkan pengalaman, semuanya akan berakhir. Saya katakan, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? Dengan begitu, jika kita bertemu dengan Vicious Beast yang berpasangan, kita tidak perlu lari lagi. Su Chen menggelengkan kepalanya, saya terbiasa bepergian sendiri. Mampu melihat lampu origin energi adalah rahasia terbesarnya. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Namun, Zhang Yuan Liao jelas salah paham. Dia melirik alat asal Su Chen lalu berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki alat asal pada Anda dan bahwa kemampuan tempur Anda lebih tinggi dari aku. Bagaimana dengan ini? Anda mendapat 60% dan aku mendapat 40%. Ini bukan masalah bagaimana harta rampasan dibagi. Su Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah benar-benar mengeluarkan seluruh tulang belakang harimau itu, beserta ekornya. Selanjutnya, dia perlahan mulai meraba-raba penis harimau. Mengonsumsi penis hewan konon mampu meningkatkan kesuburan dan juga bisa berfungsi sebagai afrodisiak. Ini adalah satu-satunya bagian tubuh harimau pelangi yang masih memiliki nilai. Bagaimana jika Anda mendapat 70% dan aku mendapat 30%? Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Zhang Yuan Liao tidak menyerah. Su Chen, aku sudah memberimu sedikit wajah, mata Anda tidak bisa melihat. Jadi jika aku bertindak sebagai mata Anda pasti akan lebih aman dan lebih rileks. Saya hanya melakukan ini untuk membalas tindakan Anda menyelamatkan aku. Su Chen menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, ini bukan soal bagaimana harta rampasan dibagi. Suara mendesing, cahaya melintas dari bilahnya, dan penis harimau itu terpotong. Su Chen menyimpan penis harimau itu dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku menyalakan api dan memasak dagingnya. Setelah kita selesai makan,
kita bisa berpisah. Bab 49, menyembunyikan titik lemah seseorang. Cabang pohon yang menusuk daging harimau itu duduk berputar di atas api. Percikan terbang dari waktu ke waktu saat minyak menetes ke dalam api, mengeluarkan aroma yang menggoda. Daging rainbow tiger sangat harum, tetapi juga cukup keras dan tidak memiliki tekstur yang bagus. Menggigitnya seperti menggigit daging yang sudah lama diasapi. Syukurlah, sarjana Origin Ki memiliki gigi yang bagus. Bagi mereka, kualitas daging tidak penting. Yang lebih penting adalah jumlah energi asal yang terkandung dalam Vicious Beast. Memakannya dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyerap, memutar, dan memanfaatkan energi asal. Itu adalah suplemen yang bagus. Karena panas memiliki efek merusak pada nilai gizi daging binatang buas, beberapa sarjana asal Ki bahkan akan memilih untuk memakan Vicious Beast mentah-mentah. Su Chen dan Zhang Yuanliao tidak bisa melakukan hal biadab seperti itu, tetapi mereka masih mulai makan begitu daging harimau dimasak. Sarjana asal Ki memiliki selera makan yang sangat besar. Mereka bisa memakan seekor harimau, beruang, macan tutul, del. Ini sebagian besar karena mereka dapat melakukan teknik penyerapan untuk membantu mereka menyerap apapun yang bergizi bagi mereka dengan cepat. Mereka tidak perlu menunggu limbah mereka dibuang sebelum mereka bisa melanjutkan makan. Ketika tidak ada banyak makanan yang bisa didapat, mereka bisa hibernasi sementara, alih-alih menyerap sejumlah kecil energi asal dari udara. Hal ini menyebabkan mereka sangat efisien dalam menggunakan sumber daya, dan setiap kali mereka berhasil berburu sesuatu, mereka akan mendapatkan makanan yang mewah. Di sini, Zhang Yuanliao mengambil sepotong daging dari panggangan yang baru saja selesai dimasak dan memberikannya kepada Su Chen. Terima kasih. Su Chen menerimanya dan menggigitnya. Mulutnya dipenuhi minyak, dan aromanya menyebar dengan sangat cepat. Itu benar, mengapa Tuan Muda keempat Su Clan lari ke Pegunungan Scarlet? Tanya Zhang Yuanliao. Hukuman merah? Su Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Hukuman merah? Zhang Yuanliao tertegun. Apa yang kamu lakukan untuk memaksa klanmu memberimu hukuman merah? Banyak hal. Aku melumpuhkan seorang bawahan, memukuli bibi, dan membuat sepupuku tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 10 hari. Zhang Yuanliao bersiul pelan. Aku tidak menyangka bahwa orang buta akan bisa bertindak begitu kejam. Justru karena aku buta maka aku harus bertindak begitu kejam. Raih poin vital mereka dan jangan lepaskan. Su Chen ringan tersenyum. Zhao Yuanliao terkejut sesaat sebelum tertawa keras. Bagus, kata yang bagus, saya membawa anggur, sebagai saudara kita harus minum bersama. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah guci dan 2 cangkir dari dalam karungnya. Dia menuangkan secangkir untuk Su Chen, lalu menuangkannya untuk dirinya sendiri. Zhang Yuanliao berkata, ayo, mari kita bersulang untuk memperingati pertemuan kita, bertemu satu sama lain di tanah kosong seperti ini sudah ditakdirkan. Su Chen dengan lembut menyesap. Alkoholnya sangat kuat, itu terbakar seperti api mengalir ke tenggorokannya. Gimana? Lumayan kuat kan? Zhang Yuanliao tertawa, menenggak anggur di cangkirnya dalam sekali teguk, lalu mengisinya sampai penuh. Saya tidak terbiasa minum anggur yang kuat. Su Chen menggelengkan kepalanya, lalu menurunkan cangkir anggur. Itu benar, mengapa kakak senior Zhang ada di Pegunungan Scarlet? Beberapa orang menemukan biji perak bintang di ngarai Halcyon. Mereka percaya bahwa mungkin ada urat bintang di dekatnya. Saya datang untuk melihat apakah aku dapat menemukan keberuntungan, jawab Zhang Yuanliao dengan acuh tak acuh. Tambang Star Silver, Su Chen juga terkejut. Star Silver adalah logam langka yang biasa digunakan oleh Origin Ki Scholar. Itu adalah konduktor Origin energi tingkat pertama yang dapat digunakan untuk membangun Origin Tools dan memperbaiki item yang berhubungan dengan Origin. Itu bahkan bisa digunakan untuk melengkapi kultivasi seseorang. Star Silver biasanya tidak ditemukan dalam jumlah yang terisolasi. Jika beberapa ditemukan, kemungkinan besar akan ada vena yang dapat ditambang di dekatnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Zhang Yuanliao, orang yang menemukan perak bintang di ngarai Halcyon adalah pemburu biasa. Dia tidak mengerti nilai sebenarnya dari bintang perak, dia hanya berpikir itu terlihat cantik, jadi dia membawanya. Karena itu, dia tidak merahasiakannya. Begitu desas-desus menyebar, banyak orang dengan cepat menemukan bahwa mungkin ada urat bintang di ngarai Halcyon. Jadi, mereka semua pergi mencari kesempatan untuk menjadi kaya. Zhang Yuanliao melakukan hal yang sama. Begitu dia menerima pemberitahuan, dia buru-buru memasuki Pegunungan Scarlet, berharap dia bisa mendapatkan sejumlah besar uang pertamanya dalam hidupnya. Meskipun pembudidaya tidak pernah kekurangan uang karena mereka dapat menghasilkan batu asal mereka sendiri, dari aspek lain kebutuhan besar seorang pembudidaya membuat mereka kekurangan uang lebih dari orang lain. Selain itu, memproduksi Origin Stone akan memengaruhi kultivasi seseorang. Kerja keras selama setahun hanya akan menghasilkan 3 atau 400 batu asal, yang tidak cukup untuk digunakan. Secara alami, sarjana asal Ki, yang selalu membutuhkan lebih banyak kekayaan,
ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang mereka bisa. Lapisan perak bintang di ngarai Halcyon jelas merupakan peluang besar dan langka. Ini juga mengapa aku ingin memberitahumu, meskipun ngarai Halcyon tidak memiliki tuan, dan siapapun yang ingin pergi ke sana dapat melakukannya, karena itu tidak ada perintah atau batasan, dan banyak perselisihan. Aturan dan batasan etika tidak ada di sana. Bahkan jika seseorang melakukan hal-hal jahat, kemungkinan besar tidak akan ada konsekuensi apapun. Kejahatan di hati seseorang akan membesar, dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat di sana. Inilah mengapa aku ingin bekerja sama dengan Anda. Jika kita menggabungkan upaya kita, kita seharusnya dapat membangun tempat untuk diri kita sendiri di sana, pinta Zhang Yuanliao. Dia tidak menyerah pada tujuannya untuk bersekutu dengan Su Chen. Su Chen tidak terlalu peduli. Dia hanya menjawab dengan, "Oh," lalu melanjutkan makan daging. "Kamu tidak tertarik?" Zhang Yuanliao agak terkejut. "Kita berbicara tentang bintang perak di sini, sepotong kecil perak bintang bernilai puluhan atau bahkan ratusan batu asal. Tapi kamu harus pergi ke sana untuk menambangnya, kan?" Su Chen menjawab, "Aku lebih suka tinggal di sini di hutan ini dan melawan Vicious Beast, memakan darah dan daging mereka, dan menguliti mereka untuk kulit mereka. Selain itu, aku dapat terus meredam tubuh aku dan mengumpulkan pengalaman daripada bergantung pada keberuntungan saat menambang." "Itu terlalu lambat." Zhang Yuanliao menghela nafas. "Orang tidak menjadi kaya tanpa rejeki nomplok." "Itukah prinsip hidupmu?" Su Chen tertawa. "Kalau begitu aku tidak bisa setuju secara membabi buta." "Oh benar, di mana toples bumbunya? Bisakah Anda membantu aku mengambilnya? Saya ingin menambahkan lebih banyak pada potongan daging ini." Zhang Yuanliao menoleh untuk melihat, bergumam, "Aneh, baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Di mana aku bisa meletakkannya?" Zhang Yuanliao melihat sekeliling, tidak dapat menemukannya. "Jika kamu tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa, bagaimanapun, aku cukup kenyang." "Apakah kau akan pergi?" "Ya, baiklah kalau begitu. Ayo bersulang sekali lagi, lalu kita bisa berpisah." Zhang Yuanliao mengangkat cangkir di tangannya. Su Chen juga tidak sopan. Dia juga dengan paksa membenturkan cangkirnya dengan cangkir Zhang Yuanliao. Keduanya secara bersamaan meneguk anggur di cangkir. Setelah meminum anggur di cangkirnya, Zhang Yuanliao melempar cangkirnya dan berkata, "Su Chen, kamu adalah karakter yang nyata. Meskipun Anda cacat fisik, keinginan Anda kuat. Meskipun Anda tidak dapat melihat, Anda masih berani datang ke pegunungan Scarlet sendirian. Saya sangat menghormati Anda." Su Chen diam-diam mendengarkan dia berbicara, tidak melanjutkan pembicaraan. Zhang Yuanliao melanjutkan, "Tapi agungnya, meskipun kamu memiliki ambisi dan kemauan keras, kamu pada akhirnya hanyalah seorang pemuda dan masih terlalu naif. Anda belum memiliki cukup pengalaman." Ekspresi Su Chen tenang. "Apa arti kata-kata kakak senior Zhang?" Zhang Yuanliao tertawa terbahak-bahak, "Apakah kamu ingin mencoba dan melihat apakah kamu masih dapat mengedarkan energi asalmu?" Su Chen menunduk, matanya yang buta menatap cangkirnya. "Kamu membius anggurnya, mengapa?" "Alasan apa lagi?" Zhang Yuanliao merentangkan tangannya. "Tentu saja itu karena alat asalmu. Itu sangat berharga. Namun Anda sebagai orang buta bisa berjalan dengan aman di pegunungan Scarlet, bagaimana mungkin aku tidak tergoda? Jadi, Anda mengambil tindakan terhadap aku, melawan penyelamatmu." Zhang Yuanliao mengangkat kepalanya dan tertawa keras, mengangkat Azure Scales Blade pada saat bersamaan. "Kamu benar, kamu memang menyelamatkanku. Tapi terus kenapa, setelah aku membunuhmu? Siapa yang akan tahu? Saya mengingatkan Anda sebelumnya bahwa tidak ada orang yang menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Di tanah tak bertuan ini, tidak ada aturan atau batasan moral. Kejahatan dalam hati manusia juga akan berlipat ganda. Tapi Anda terlalu tidak terampil dan tidak mengerti apa yang aku maksud. Jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan aku?" Saat Zhang Yuanliao berbicara, ekspresinya mengungkapkan niat membunuh yang kental. Orang buta yang menggunakan origin tools seperti anak kecil yang berjalan di pasar yang sibuk sambil memegang emas, mereka tidak mengerti bagaimana menyembunyikan kelemahan mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengundang bencana ke kepala mereka sendiri? Karena kamu akan mati cepat atau lambat dan orang lain akan mendapat untung, mengapa bukan aku yang mendapat untung? Saat dia berbicara, dia memotong ke bawah ke kepala Su Chen. Serangan pedang ini ganas dan ganas. Dia tidak meninggalkan belas kasihan dengan serangan ini. Namun, dia baru saja mengambil langkah ketika dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan energi asalnya. Seluruh tubuhnya terasa hampa dan lemah. Bubuk penghalang ki. Zhang Yuanliao sangat ketakutan. Bagaimana bubuk penghalang ki yang seharusnya ada di perut Su Chen akhirnya tertelan olehnya. Pada saat yang sama, Su Chen menyerang dengan tinjunya. Serangan tinju yang kuat dicampur dengan origin energi menghantam wajah Zhang Yuanliao, membuatnya terbang. "Kamu tidak diracuni. Kamu menukar anggur kami." Zhang Yuanliao mulai berteriak ketakutan. Su Chen berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia telah masuk ke dalam hati Zhang Yuanliao.
Zhang Yuan Liao merasakan tekanan besar menyapu dirinya. Aku dengan mudah mematikannya ketika aku menyuruhmu mencari rempah-rempah. Kamu waspada terhadapku. Zhang Yuan Liao sangat terkejut. Sejujurnya, aku tidak mempercayaimu sejak awal, jawab Su Chen dengan samar. Mengapa tidak? Saya tidak mengerti. Zhang Yuan Liao terbaring di tanah, tampak seolah-olah dia benar-benar menyerah, tetapi matanya masih berputar-putar. Su Chen pura-pura tidak melihat sambil terus menjawab, karena kamu tidak mengerti rasa terima kasih. Setelah aku kembali dari membunuh harimau pelangi itu, aku berkata kepada Anda bahwa jika Anda membutuhkan bantuan aku, setengah dari harimau Anda akan menjadi milik aku. Apakah Anda ingat apa balasan Anda? Tidak perlu, kata Zhang Yuan Liao, bingung. Itu benar, tidak perlu, Su Chen tertawa. Apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu cukup serakah? Bagaimanapun, aku baru saja menyelamatkan hidup Anda. Tetapi Anda bahkan tidak mau membagi setengah dari Rainbow Tiger dengan aku. Jika orang yang aku selamatkan memiliki hati nurani, tanggapan mereka mungkin adalah, Anda menyelamatkan aku, semuanya di sini adalah milik Anda. Kata-kata semacam ini, bukan. Zhang Yuan Liao tertegun, dia tidak bisa berbicara. Namun, 3 panah hitam keunguan diam-diam muncul di tangan kirinya, sekilas dan terlihat jelas bahwa itu adalah anak panah beracun. Tentu saja, yang kupedulikan bukanlah harimau, melainkan apa yang tersirat dari masalah ini. Kurangnya rasa terima kasih berarti bahwa apapun yang dilakukan orang itu tidak akan mengejutkan. Jadi seperti itu, Zhang Yuan Liao tertawa pahit. Aku benar-benar bajingan, dan aku benar-benar tidak merasa bersyukur. Tidak heran aku dilihat oleh orang buta, namun... Zhang Yuan Liao menyeret kata-katanya, nada suaranya tiba-tiba menjadi kasar. Ini tidak berarti kamu menang. Suara mendesing, 3 anak panah beracun terbang menuju Su Chen, menuju berbagai lokasi di tubuh Su Chen. Serangan ini sangat cepat, dan sudut tembakannya aneh. Terbukti, Zhang Yuan Liao telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih teknik ini dengan getir. Saat anak panah beracun terbang ke udara, sepatu bot melangkah awan di kaki Su Chen bersinar dengan cahaya. Dia terbang ke udara seperti asap, menghindari salah satunya, lalu berputar di udara untuk menghindari yang lain. Yang tersisa dia tidak bisa mengelak, tapi Su Chen tiba-tiba melakukan 180 di udara. Punggungnya menghadap anak panah, ametis battle armor bersinar, dan anak panah beracun terakhir mendarat langsung di penghalang, jatuh ke tanah dengan ping. Hati Zhang Yuan Liao tenggelam dalam keputusasaan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang buta. Dia tiba-tiba menyadari kebenaran dan mulai berteriak dengan kaget dan ketakutan. Kamu tidak buta, kamu tidak buta. Sudut mulut Su Chen terangkat ke atas dengan senyum menghina saat dia menatap Zhang Yuan Liao dengan dingin. 4 tahun lalu, aku bertemu dengan seorang lelaki tua. Dia mengatakan bahwa aku memiliki pikiran yang tajam, tetapi aku tidak tahu bagaimana menyembunyikan kelemahan aku atau tetap rendah hati. Karena itu, dia menukar mata aku, memungkinkan aku untuk melihat lebih banyak. Pada saat yang sama, dia membantu aku melihat sifat asli dunia. Jadi, sejak saat itu, aku mulai belajar apa artinya menyembunyikan kelemahan aku, dan apa artinya menjaga kerendahan hati. Selamat melakukan perjalanan. Saat Zhang Yuan Liao berteriak putus asa, bilahnya jatuh. Babak 50, Lisu Zhang Yuan Liao telah meninggal. Ditebang oleh pedang Su Chen. Karena Zhang Yuan Liao telah diracuni oleh bubuk penghalang qi, membunuhnya tidak menggunakan terlalu banyak energi Su Chen. Namun, Su Chen masih merasa tidak nyaman membunuh pria lain. Ini bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang, tetapi ketika dia membunuh Lin Xie, semua perhatiannya terfokus untuk melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang telah dia lakukan. Meskipun lawannya adalah bajingan, dan meskipun tidak ada orang yang tahu tentang tindakannya, Su Chen masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Kamu akan terbiasa, Su Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang pohon. Dia menatap mayat itu tanpa alasan selain memaksa dirinya untuk terbiasa dengan pemandangan seseorang yang berlumuran darah. Setelah beberapa lama, warna merah darah yang berkilau tidak lagi menusuk Su Chen seperti sebelumnya. Su Chen lalu berjalan mendekat, dan menarik sebuah cincin dari tangan Zhang Yuan Liao. Setelah mengambil cincin itu, Su Chen pertama kali mencoba memasukkan seutas energi asal ke dalamnya, hanya untuk melihat bahwa tidak ada tanggapan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Su Chen melihat mekanisme kecil di muka cincin itu, dan menekannya. Ruang terpisah dan independen muncul di depan matanya, membenarkan kecurigaannya. Ini memang cincin spasial. Area yang terhubung dengan cincin itu tidak besar, berjumlah sekitar 3 meter kubik. Di dalamnya ada beberapa pakaian ganti, beberapa botol anggur, sedikit emas murni, dan beberapa botol obat. Salah satunya yang pernah dilihat Su Chen sebelumnya, itu adalah bubuk penghalang qi yang diberikan Zhang Yuan Liao kepadanya. Terakhir, item terakhir adalah topeng wajah iblis. Memang, itu adalah cincin penyimpanan spasial,
Namun, itu hanya cincin spasial biasa tanpa kemampuan penyimpanan origin energi. Su Chen menghela nafas. Pertama kali dia bertemu Zhang Yuanliao, dia menemukan bahwa dia tidak membawa tas. Karena itu, Su Chen curiga bahwa dia memiliki cincin penyimpanan spasial. Saat meminum anggur, Zhang Yuanliao telah mengambil bubuk penghalang qi langsung dari cincin spasialnya untuk meracuni Su Chen, yang telah memverifikasi tebakannya. Sayangnya, itu hanya sebuah cincin tanpa kemampuan penyimpanan origin energi. Cincin yang tidak memiliki kemampuan penyimpanan origin energi umumnya diproduksi menggunakan bahan-bahan berkualitas paling rendah. Itu hanya bisa menyimpan barang biasa, dan tidak bisa menampung apapun dengan origin energi. Jika sesuatu dengan energi asal ditempatkan di dalamnya, seperti alat asal, batu asal, atau bahkan bahan terkait asal lainnya, semuanya akan memengaruhi stabilitas ruang kosong, menyebabkannya berantakan. Cincin ini dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai cincin penyimpanan, untuk membedakannya dari cincin spasial berkualitas lebih tinggi yang dapat menyimpan alat dan bahan origin energi. Tindakan Su Chen memasukkan sejumlah kecil origin energi sudah merupakan taktik yang berisiko, tetapi untungnya jumlah yang dia masukkan sangat rendah, dan dia telah melakukannya untuk menghilangkan segelnya, jadi tidak ada hal buruk yang terjadi. Karena itu, cincin penyimpanan semacam ini tidak dapat disegel, siapa saja bisa membukanya langsung dengan menekan mekanisme di wajahnya. Namun, bahkan cincin semacam ini, di mana ruangnya kecil, ada banyak batasan untuk apa yang bisa disimpan, dan tidak ada perlindungan masih cukup berharga. Berdasarkan apa yang diketahui Su Chen, mereka menjual tidak kurang dari 600 batu asal. Di masa lalu, Su Chen ingin membeli satu, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dia merasa bahwa memiliki 600 batu asal lebih penting baginya. Membeli cincin yang mencolok tidak layak menggunakan uang itu alih-alih untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun agak merepotkan membawa karung besar kemana-mana, itu lebih baik daripada tidak memiliki skill asal di saat-saat kritis. Ketika dia telah menabung cukup uang, maka dia akan mempertimbangkan untuk membeli satu lagi. Pada akhirnya, dia bahkan belum menabung banyak sebelum cincin penyimpanan muncul di tangannya. Su Chen memeriksa cincin itu sejenak untuk memastikan bahwa tidak ada jejak tersembunyi dari jejak Zhang Yuanliao yang tersisa. Pada kenyataannya, jenis produk yang terus berpindah tangan ini tidak bagus untuk meninggalkan jejak apapun, jadi, dia menerimanya. Kebetulan dia telah mendapatkan beberapa kulit binatang selama beberapa hari terakhir. Dia menempatkan mereka semua di dalam, dan tiba-tiba merasa tidak terlalu terbebani. Tentu saja, Su Chen tidak memasukkan semuanya ke sana. Dia menyimpan barang-barang yang paling sering digunakannya di dalam karung yang dibawanya, tetapi karung yang dulunya besar telah menjadi karung kecil. Orang-orang yang meliriknya akan percaya bahwa dia tidak mungkin memiliki cincin penyimpanan, dan mereka tidak akan tamak padanya. Su Chen kemudian menyamarkan Black Streak Battle Blade dan menutupi Amethyst Battle Armor dengan beberapa pakaian, lalu pergi. Hanya Cloud Stepping Battle Boots yang sedikit bermasalah, keterampilan asal dari sepatu bot ini tidak memungkinkan apapun untuk menutupinya. Jika tidak, peredaran origin qi akan terganggu, jadi Su Chen hanya bisa membiarkan barang itu seperti aslinya. Setelah menyelesaikan tugas ini, Su Chen mengenakan topeng wajah iblis, lalu menuju Ngarai Halcyon. Dalam perjalanan ke Ngarai Halcyon ini, akan ada banyak orang dan banyak mata. Su Chen tidak yakin bahwa dia bisa berpura-pura menjadi orang buta sepanjang waktu. Untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa Su Chen tidak buta, metode terbaik adalah menyembunyikan identitasnya. Masker ini akan sangat berguna. Ngarai Halcyon terletak di hutan timur pegunungan Scarlet. Itu tentang perjalanan 3 hari dari Scarlet Grand Canyon. Scarlet Grand Canyon adalah garis pemisah antara ras manusia dan ras binatang. Selatan Ngarai adalah wilayah ras manusia, sedangkan utara Ngarai milik ras binatang. Sejak manusia menetap di sini, sarjana origin qi hanya melakukan aktivitas di wilayah selatan pegunungan Scarlet. Binatang vicious yang mereka buru juga yang telah melewati Ngarai. Tidak ada yang berani pergi ke utara. Tempat itu adalah surga bagi binatang buas, tapi neraka bagi manusia. Jaraknya 3 hari dari Scarlet Grand Canyon berarti Ngarai Halcyon berada di tengah sisi timur pegunungan Scarlet. Tempat itu memiliki lebih banyak vicious beast, dan level mereka juga akan lebih tinggi. Setelah berjalan selama 2 hari, Su Chen akhirnya tiba di Ngarai Halcyon. Ngarai itu tertutup hijau tua yang menghijau. Seluruh gunung ditutupi oleh pohon birk hijau kebiruan yang lebat. Tidak heran itu disebut Ngarai Halcyon. Sebuah sungai hijau kecil mengular dari hutan yang jauh, membentuk aliran yang panjang. Aliran sungai dan keindahan Ngarai membentuk satu kesatuan, menciptakan pemandangan indah air yang mengalir menuruni gunung. Namun, bentuk kehidupan tertentu merusak keindahan alam dan pemandangan yang harmonis ini. Manusia, di dalam Ngarai, manusia melakukan perjalanan bola-balik kemana-mana. Sejauh mata memandang, ada ratusan orang yang berdesak-desakan di Ngarai kecil itu. Mereka perlahan meraba-raba di sekitar sungai,
beberapa memasang saringan, tanpa henti menggali lumpur sungai dalam jumlah besar, menelusurinya, beberapa memegang sekop dan akan mulai menggali segera setelah mereka menemukan sebidang tanah yang terbuka, yang lain lagi naik ke gua gunung, mencari perak bintang yang mungkin ada di sana, dengan harapan menjadi kaya, seluruh tubuh mereka tertutup lumpur dan tanah. Dari orang-orang ini, ada sarjana asal Qi, seniman bela diri, pemburu biasa, dan bahkan orang biasa. Setelah melihat adegan ini, Su Chen agak kagum. Bajingan, bagaimana beritanya sudah menyebar ke titik ini? Mengutuk seorang pria berjanggut besar yang berdiri tidak jauh dari Su Chen. Jelas, dia juga baru saja tiba di ngarai Halcyon dengan impian menjadi besar di sini. Namun, yang dia lihat adalah pemandangan mengecewakan dari sekelompok besar orang yang semuanya mencoba melakukan hal yang sama. Tak terhitung orang di sini bertani, berbisnis, tidak berbisnis, Mereka semua datang untuk mencoba peruntungan memuaskan dahaga mereka akan kekayaan. Ada yang mengayak lumpur sungai, ada yang menambang di dekat gunung, ada yang menambang di gua, masing-masing unjuk kebolehan, itu hanya tergantung pada keberuntungan siapa yang terbaik. Kadang-kadang, beberapa akan berteriak, menemukan beberapa, menyebabkan kelompok besar berduyun-duyun ke arah mereka. Situasinya sangat kacau. Bahkan lebih banyak orang akan tetap diam jika mereka menemukannya, berpura-pura seolah-olah mereka tidak menemukan apapun. Hei, bukankah bintang perak ini seharusnya menjadi pembuluh darah yang bisa ditambang? Mengapa ada orang yang menyaring lumpur dari sungai? Seseorang bertanya, bingung. Itu karena itu bukan biji bintang perak bermutu tinggi, itu biji bintang perak tingkat rendah, kata orang lain. Semua orang mengikuti suara itu, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang keriput dengan beberapa janggut tipis di dagunya dan sepasang mata yang licik. Dia tidak terlalu tinggi, dan dipasangkan dengan janggut dan ekspresinya, kesan yang dia berikan kepada orang lain seperti tikus. Biji bermutu tinggi, biji berkadar rendah, apakah ada perbedaan? Tanya si ahli bela diri berjanggut besar. Namun, orang itu mengabaikannya, alih-alih menatap Su Chen dan tertawa. Biji perak bintang bermutu tinggi biasanya cukup besar dan ditemukan di pegunungan, yang membutuhkan penambangan. Biji bintang perak tingkat rendah ada dalam bongkahan yang jauh lebih kecil, beberapa mungkin hanya seukuran kuku. Tempat ini awalnya merupakan tempat penyimpanan biji bintang perak tingkat rendah, dan beberapa ratus tahun yang lalu terjadi gempa bumi, menyebabkan banyak gunung terfragmentasi. Batu gunung dalam jumlah besar mendarat di sungai, sehingga gunung dan sungai memiliki biji. Gunung memiliki biji rendah tetapi semuanya dekat satu sama lain, sedangkan air memiliki banyak biji tetapi terfragmentasi. Jadi, kemanapun Anda pergi, Anda bisa mendapatkan perak bintang, itu tergantung pada preferensi pribadi Anda. Hei, kau bajingan, aku mengajukan pertanyaan padamu. Mengapa kamu berbicara dengannya? Seniman bela diri berjanggut besar menjadi marah setelah melihat bahwa dia telah diabaikan. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih laki-laki yang baru saja berbicara. Laki-laki bersembunyi di belakang Su Chen dan menunjuk ke arah seniman bela diri. Berkata, kamu berani bergerak di depan sarjana asal Qi, bukankah kamu sedikit terlalu berani? Sarjana Qi asal, pria berjanggut besar itu membeku. Detik berikutnya, dia terbang ke udara. Dia terbang lebih dari 100 kaki sebelum menabrak tanah. Para pengamat hanya melihat sekilas apa yang terjadi sebelum menundukkan kepala dan menjalankan urusan mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikannya. Di tempat seperti ini, di mana orang-orang berebut kekayaan, pemandangan seperti yang baru saja terjadi setiap hari dan tidak mengherankan. Selama tidak ada yang terbunuh, orang biasanya tidak terlalu memperhatikan. Itu terutama jika yang bergerak adalah sarjana origin Qi. Terlepas dari di mana seseorang berada, sarjana origin Qi semuanya adalah eksistensi berstatus tinggi. Setelah menyingkirkan seniman bela diri yang tidak sadar itu, Su Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda tahu aku adalah sarjana asal Qi? Pria itu tertawa. Siapa lagi selain sarjana asal Qi yang bisa memasuki ngarai Halcyon sendirian? Sepatu bot Anda juga membuat Anda pergi. Memang, masih sepatu botnya yang telah diberikan. Su Chen tidak terkejut. Namun, orang ini cukup perseptif. Dia telah dapat memperhatikannya, menemukan sifat sepatu bot itu, dan memastikan bahwa dia adalah sarjana asal Qi dalam waktu sesingkat itu. Siapa kamu, dan untuk apa kamu datang ke sini? Su Chen bertanya. Bukankah kamu juga di sini untuk menambang perak bintang? Nama si kecil ini adalah Li Su. Saya telah berada di ngarai Halcyon selama beberapa hari, dan aku cukup paham dengan semua yang terjadi di sini. Hanya untuk satu batu asal, si kecil ini bersedia melayani Anda selama 5 hari. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a